Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 179 sampai dengan 187. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya tapi sesuai dengan judul, kelas, dan temanya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat seluruh tema di kelas 2. Berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 4. Berarti nanti bisa klik putar semua, nanti video akan otomatis terputar atau mau lihat daftarnya aja bisa klik lihat playlist lengkap. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ini dibuat lengkap judulnya, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai di pembelajaran 2 ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Lalu kata kakak Tiur, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah ya, nah apa yang disampaikan Tiur kepada Beni adik-adik? Nah, yang disampaikan adalah Beni tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dibicarakan dulu kepada kedua orang tuanya. Nah, ini juga harus adik-adik lakukan ya. Kalau mau memutuskan sesuatu, harus meminta pendapat atau persetujuan dari orang tua. Kemudian yang kedua, sikap apakah yang dilakukan? Yaitu bermusyawarah ya. Lalu sesuai dengan sila keberapa? Sila keempat pastinya adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Sekarang berikan centang seperti ini pada gambar berikut yang merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, diskusikan dengan teman sebangku juga ya. Kita coba lihat yang pertama. Di sini sedang ada ayah Beni, ada Beni, dan ini mungkin ada sepertinya ketua adat mungkin ya adik-adik dan warga sekitar. Nah, mereka sedang berbincang. Ini berarti mereka sedang mendiskusikan atau bermusyawarah. Ya, jadi ini bisa kita centang. Lalu gambar kedua, ini juga mereka bertiga sedang memberikan pendapat ya, tunjuk tangan nih mereka berdua. Nah, ini termasuk sila keempat. Lalu yang ketiga, ini juga sedang mengemukakan pendapat ya. Kemudian yang ini sedang memaksakan kehendak ya, dan menunjuk dirinya sendiri nih. Jadi ini sepertinya dia sedang pokoknya menurut saya ya, jadi ini tidak Karina centang atau boleh juga disilang seperti ini. Kemudian yang nomor 5, nah ini juga sedang berdiskusi ya. Mereka saling berdiskusi ya. Jadi taunya dari mana Kak Rina berdiskusi? Nah lihat mukanya muka seperti biasa. Nanti kita akan bandingkan dengan yang nomor 7 ya. Ini kita centang dulu. Nah yang ini juga sama sedang mengemukakan pendapat. Jadi ini kita centang juga. Nah yang ini nih, yang ini sedang mengemukakan pendapat tapi yang ini tidak menerima pendapat yang ini. Jadi kita silang ya. Nah, kemudian berikutnya, Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, seperti di gambar tadi ya. Kemudian ceritakan pengalamanmu di rumah, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila ya. Nah, coba Kak Rina lihat di sini saya, Siti, Dayu, Udin, dan Meli dan Lani satu kelompok diskusi. Ini contoh dari Beni ya. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, ini contoh dari
Beni, nanti adik-adik boleh, buat sesuai dengan pengalaman adik-adik di rumah ya, yang sesuai dengan sila keempat. Nah, kita baca yang berikutnya. Sesampainya di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tempurwang. Air terjun Lubuak Tempurwang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu adik-adik? Adakah tempat wisata di daerahmu? Nah, Beni bernyanyi tentang air terjun ya, seperti di gambar ini nih. Air terjun tuh seperti ini adik-adik. Jadi dari dataran yang lebih tinggi itu mengalir air dengan deras ya. Kemudian sampai di bawah. Nah, di bawah tuh biasanya nanti ada seperti danau untuk menampung air ini ya. Nah, sekarang kita diminta untuk memperhatikan lagi gambar tadi, gambar air terjun ini, lalu kita buat pertanyaan. Karina sudah buatkan 2 contoh. Yang pertama, apa yang terdapat pada gambar tersebut? Yaitu pepohonan yang hijau dan air terjun. Lalu yang berikutnya, pertanyaan, bagaimana bentuk air terjun? Mengalir deras dan berderu kencang dari tebing yang tinggi. Ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, bacalah teks lagu berikut tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Air terjun, dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, nanti simak teman adik-adik membaca puisi, berikan tanggapan adik-adik ya, gunakan bahasa yang sopan. Kemudian sekarang ada beberapa kata di bawah ini, diskusikan dengan teman-teman tentang makna kata berikut ini ya adik-adik. Nah, Kak Rina sudah akan menuliskan artinya di sini langsung. Nah, jauh maknanya adalah jarak yang tidak dekat. Nah, kemudian deru. Deru ini adalah bunyi kencang atau Karina kasih tanda garis miring ya, atau ribut. Ya, kemudian umpama. Umpama itu sama halnya dengan sesuatu. Kemudian rupanya, tampak. Terjun, melompat, turun. Ya. Lalu kamu bisa menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf berikut. Ya, jadi huruf-huruf yang ada di sini ini acak. Jadi kita akan menentukan ini sebetulnya katanya apa dengan melihat dari makna yang di sebelah sini. Ya, yang pertama tidak dekat. Tadi tidak dekat itu jauh ya. Kemudian sama halnya dengan atau bagaikan. Tadi umpama ya, kita tuliskan di sini umpama. Kemudian melompat turun, terjun. Terjun. Lalu berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Deru ya. Kemudian kelihatannya atau tampak. Nah, ini tadi rupanya. Ya. Nah, Beni singgah di Kampung Siti. Anak-anak di Kampung Siti sedang main kelereng. Beni ikut bermain kelereng. Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang. Beni melompat, Beni juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Nah, ini ada pelajaran PJOK ya adik-adik. Ini ada contohnya. Ini ada gambar 1 dan 2. Nanti ditunggu arahan dari Bapak dan Ibu guru tentang gerakan ini ya. Jangan sampai adik-adik salah gerakan karena bisa cedera. Nah, nanti ditirukan gerakannya setelah adik-adik diarahkan dari Bapak Ibu guru. Nah, pembelajaran kita saat ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.